Bayangin punya bapak yang lagi sekarat tiba-tiba nyebut wanita lain yang bukan nama istrinya. 괜찮아. 괜찮아요. 괜찮아. 괜찮아. Terus bapaknya ini tuh bukan sembarang orang, tapi pemilik perusahaan kretek terkenal, Markipio alias Mari Kita Review Gadis Kretek. Novel ini pertama terbit tahun 2012 oleh Gramedia Pustaka Utama dan lagi naik daunnya karena sebentar lagi seriesnya akan tayang di Netflix bulan November nanti. Gini ceritanya, sewaktu Soraya sakit keras dan terus-terusan ngigau nama Jengyah, Lebas, si anak terakhir yang gak bisa diandelin, terus bandel, ngide buat nyari Jengyah. Dan akhirnya ke-trigger nih si anak pertama bernama Tegar buat ikut-ikutan nyari Jengyah. Karena dua anak ini tuh sering banget berantem, akhirnya dipanggil lah si anak tengah yaitu Karim untuk menengahi mereka dan sekaligus ikut mencari si Jengyah ini. Berlomba dengan malaikat maut, akhirnya mereka mencari Jengyah sebelum ajal menjemput sang bapak. Bermodal cerita dari sang eyang, akhirnya mereka nekat menyusuri Pulau Jawa dan sampailah di kota tempat Jengyah tinggal, yaitu Kota M, yang terkenal dengan sejarah panjang tentang kretek sejak masa penjajahan Jepang, termasuk perjuangan bapak mereka dalam merintis kretek jagat raya. Namanya bisnis ya pasti dong ada jatuh dan bangunnya. Nah, kegigihan sang bapak ini juga dipicu persaingannya dengan kretek lain bernama kretek gadis yang dimiliki sama ayahnya Jengyah. Hubungan kedua belah pihak ini lumayan rumit, gak sekadar bersaing bisnis, tapi juga memperebutkan hati seorang gadis. Kira-kira apa ya relasi antara Jengyah dan Soraya yang bertahun lamanya masih membekas? Novel dengan genre historical fiction ini menurutku bener-bener segar mengemas cerita sejarah, terutama penjajahan Jepang dan peristiwa G30S PKI. Gak sekaku buku pelajaran waktu sekolah dulu. Aku juga salut gimana penulis pandai bertutur secara detail mengenai jalur ceritanya dengan isu di masa lampau, termasuk kretek dari masa ke masa, mulai penggunaan tembakau dan cengkeh sampai ditambah saus yang menjadikan kretek jadi lebih nikmat. Covernya mungkin provokatif, namun menurutku justru menguatkan karakter perempuan yang dulu sering direndahkan. Terus yang bikin aku lebih shock lagi, ternyata novel 274 halaman ini ditulis sama Ratih Kumala yang merupakan istri penulis terkenal yaitu Eka Kurniawan. Wow, gokil banget sih. Terus di bagian novel ini yang menurutku rada kurang adalah penokohannya masih kurang kuat dan lebih banyak porsi drama keluarganya dibanding sejarahnya. Tapi secara keseluruhan aku masih bisa enjoy baca dengan alur maju mundurnya. Novel ini bisa banget nge-upscale diri kalian untuk lebih memahami diri sendiri lewat masa lalu hingga memberi value added tanpa melupakan sejarah yang membentuk diri kita secara personal saat ini. Novel ini cocok buat kalian yang punya interest di sejarah, romansa, dan konflik keluarga. Tersedia di katalog Kementerian Keuangan, Perpus, dan Perpustakaan DJKN.